potong aja Pak ya. Ya. Iya, sambil sebelum ini muncul Bapak Ibu, ini penting nanti kalau bisa beberapa dari kalian ikutlah ada di sini di depan ini nah, supaya dapat gambar videonya aja, supaya nanti waktu upload apa ya? Aksi nyata ya bisa dibikinkan videonya. Lebih banyak mengupload aksi nyata itu baik buat sekolah ini. Berarti gerak-gerak aja ya, gerak aja ya. Kayak apa ini? Salah pula. Kayak instruksi kan. Udah campur di asin itu kan banyak nanti. Ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sampai ke materi berikutnya, materi IHT kita untuk sekarang ini sampai pada materi numerasi. Ini gara-gara kamera itu. Diulang nggak Pak? Diulang nggak Pak? Berarti dia kena supervisi lagi. Iya. Untuk materi numerasi ini akan disampaikan oleh Ibu kepada Ibu RF dan Ibu Wagi. Ini kira-kira apa ini? Untuk Ibu RF dan Ibu Mugi dipersilakan dan teman-teman diikuti dengan baik supaya kita dapat manfaatnya. Amin. Silakan Bu. Dokumen mereka Pak. Mau ada video di belakang situ kan? Flora. Iya. Ini. Cek dulu. Selain suara sendiri. Dapatkan mesin. Ini bukan juga. Ini kan ada dari video, ada suara gitu. Oh, di Bluetooth. Sambungan Bluetooth. Ini enak. Tidak apa-apa. Sambungan Bluetooth. Apa nih Pak? Laptopnya. Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Bu RF diamanati Bapak untuk menyampaikan numerasi dengan melihat dari aplikasi platform PMM yang salah satunya numerasi yaitu meningkatkan kompetensi murid. Nah, yang pertama di numerasi ada bagian menonton video yang berjudul memahami numerasi. Di situ di dalamnya intinya numerasi itu berkaitan dengan soal penerimaan, pengelolaan, komunikasi informasi dalam bentuk kuantitatif, bukan kuantitatif. Nah, jadi semua analisis, argumen, pemecahan masalah dan kemampuan logika dan sebagainya yang diaplikasikan berkaitan dengan hal yang bersifat bilangan, aljabar, dan geometri. Nah, di situ kalau numerasi sendiri pemaknaannya seperti itu.
Sementara berikutnya adalah kemampuan numerasi dalam raport. Nah, di dalam raport pendidikan kita itu numerasi dikaitkan dengan kemampuan mengaplikasi konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi menggunakan asesmen nasional untuk memotret input, prosesnya, dan output dari pembelajaran di sekolah. Nah, ini menjadi salah satu pemantauan dari pemerintah untuk melihat kegiatan, hasil, dan awal output siswa itu di suatu sekolah, bagaimana prosesnya dan sebagainya, itu terpotret dari raport pendidikannya. Kemudian hal yang ketiga, numerasi. Kemampuan numerasi itu adalah kemampuan peserta didik berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi lebih ditekankan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Hal ini didasari mempersiapkan peserta didik untuk mampu ke depannya beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat. Nah, kemudian di dalam raport pendidikan ada 4 kategori, yaitu jauh di bawah kompetensi minimum, yang artinya sebagian besar mencapai kompetensi minimum, belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Kemudian ada kategori berikutnya adalah di bawah kompetensi minimum, adalah berarti 50% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Kategori yang ketiga yaitu mencapai kompetensi minimum, artinya sebagian besar sudah mencapai batas kompetensi minimum. Dan yang terakhir di atas kompetensi minimum, artinya peserta didik itu mampu dalam tingkat numerasi yang cukup atau dalam artian sebagian adalah mahir. Ada level kompetensi yang dipakai dalam raport pendidikan yang ada dalam PMN, itu ada mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus. Yang disebut mahir itu mampu masalah kompleks dan non rutin berdasarkan konsep matematika. Dan cakap itu artinya mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam konteks yang lebih beragam. Ada yang disebut dasar, adalah memiliki kemampuan dasar matematika seperti komputasi dasar, konsep dasar geometri, dan statistik. Itu baru dianggap dasar. Kemudian ada yang perlu intervensi khusus, artinya peserta didik itu memiliki kemampuan matematika yang terbatas, dan itu yang menjadi perhatian khusus bagi guru ataupun perangkat pendidik bahasanya, apa yang di sekolah itu, artinya dia itu yang perlu diberikan perlakuan yang lebih. Kemudian di topik yang berikutnya ada topik yang mengenai penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan personal dan pekerjaan. Kenapa seseorang atau siswa itu perlu dibekali dengan numerasi? Sebenarnya kalau secara jujur, setiap pembelajaran itu memuat sebenarnya. Namun kalau di kurikulum merdeka ini bahasanya lebih ditonjolkan atau lebih digaungkan mungkin ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di setiap pembelajaran itu memuat yang namanya numerasi dalam bentuk dan kemasan yang berbeda-beda. Nah, ini kebutuhan pertama yang di platform numerasi untuk penerapan kehidupan sehari-hari itu yang ada di platform PMM. Itu untuk kebutuhan personal dan pekerjaan yang disebut personal. Contohnya begini, seseorang kalau nanti di kemudian hari misalkan pengelolaan biaya belanja itu kan memerlukan manajemen perhitungan yang matang supaya tidak ada inflasi. Tidak ada maksudnya kekurangan atau iya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan.
pendapatan. Mungkin manajemennya itu perlu pemahaman dari numerasi, bagaimana dia mengeluarkan atau memilih sesuatu yang lebih murah dan lebih hemat dan lebih sedikit. Di pekerjaan pun sama, kita juga dituntut, misalkan kalau dalam pekerjaan proyek, kita dituntut, oh ini merancang begini supaya hemat, supaya banyak keuntungan dan lain sebagainya, dan tidak merugikan orang lain yang pasti. Nah, itu memerlukan kemampuan numerasi. Artinya numerasi itu adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung yang dipakai memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hal yang kedua, itu perlunya numerasi dalam kehidupan sehari-hari itu dalam masyarakat dan keilmuan. Artinya begini, kalau seseorang itu keluar dari pendidikan sudah dibekali dengan numerasi yang matang, dia membaca berita karena kita hidup di basis data ya. Di televisi, di media sosial banyak berita yang disajikan dalam bentuk diagram, tabel dan lain sebagainya agar mereka itu bisa membaca konteks seperti itu. Kalau mengambil keputusan yang tepat, tidak salah dengan bekal konsep matematikanya yang bagus, pemahaman yang bagus, dia dapat memutuskan sesuatu itu dengan tepat dan tidak salah. Kemudian dia juga bisa memikirkan secara ilmiah dan logikanya berkaitan dengan apa yang dia terima dari informasi yang dia dapatkan dalam bentuk kaitannya yang berhubungan dengan matematika tadi. Lalu kemudian topik yang ketiga di dalam PFM itu ada namanya numerasi dalam pembelajaran. Nah, numerasi dalam pembelajaran yang pertama adalah lintas kurikulum. Nah, di dalam lintas kurikulum ini sebenarnya setiap pelajaran kalau dulu sebelum muncul kurikulum merdeka, sebenarnya kalau saya lihat itu semua mata pelajaran sudah menggunakan. Contohnya kita ambil saja mata pelajaran PENJAS. PENJAS itu dia mengelompokkan suatu buku, membentuk tim voli dan ukuran lapangan dan lain sebagainya, itu sebenarnya menggunakan teknik matematika. Itu diajarkan di olahraga. Kemudian di pelajaran biologi, misalkan untuk menghitung peluang keturunan dari genetika, asalnya di genetika ya Bu ya, pelajaran penurunan sifat genetik, itu sebenarnya dia belajar mengenai peluang. Sebenarnya numerasi ini sudah ada aplikasi sama. Jadi pemerintah saat ini menggaungkan untuk lebih meningkatkan pemikiran kritis dari siswa dari apa yang sudah dia pelajari, baik konsep matematikanya dan konsep mata pelajaran itu. Bukan berarti mengabaikan mata pelajaran lain. Sebenarnya numerasi ini menggabungkan dari seluruh mata pelajaran. Namun pengetahuan matematika dipakai di sana, maksudnya seperti sosiologi, misalkan dalam pembentukan pekerjaan di suatu wilayah, dia menampilkan dalam bentuk diagram, tabel dan sebagainya, itu sebenarnya memuat numerasi juga. Jadi disebut lintas kurikulum, artinya memang semua mata pelajaran ini mengaplikasikan teori matematika. Kenapa teori matematika itu lebih bukan dominan sih sebenarnya, tapi memang dipakai untuk seluruh, baik pi ada pembagian waris, rasanya itu menggunakan pecahan seperempat dan sebagainya. Sebenarnya memang kita tuh sudah pakai, cuman tidak menonjol atau tidak digaungkan. Nah, di kurikulum merdeka ini lebih ditonjolkan, walaupun memang sudah ada. Kemudian numerasi pada domain matematika, artinya gini, numerasi pada domain matematika itu numerasi apa sih yang sebenarnya dipakai dalam ranah matematikanya? Sederhana sekali, yaitu bilangan dan operasinya serta aljabar yang sering dipakai dalam beberapa mata pelajaran itu. Kalau geometri mungkin mata pelajaran tertentu saja yang menggunakan, tapi yang lebih banyak dari setiap mata pelajaran itu adalah domain bilangan dan operasinya serta aljabar. Mungkin berikutnya dilanjutkan Ibu Eka. Jadi ada 5 modul di PNM. Lalu sudah berbagi sama Bu Gigi 1, 2, 3. Lalu akan melanjutkan ke modul keempat dan modul kelima yang ada di PNM. Dan video yang ada di PNM itu penjelasannya pasti
ibu bapak guru kalau nonton lebih bisa mengerti, lebih paham daripada kami menonton terus nyampaikan ulang ke bapak ibu. Jadi kami sangat menyarankan kepada bapak ibu untuk menonton juga video-video yang ada di PRM. Topiknya adalah numerasi untuk meningkatkan kompetensi. Gimana Pak? Jangan menyarankan, mewajibkan. Oh itu Pak, nggak berani mewajibkan kan? Sudah salah. Oh ya, berarti Bapak Ibu wajib buka topik numerasi atau literasi yang ada di PMN. Letaknya ke bawah sedikit daripada yang lain. Lanjutannya untuk numerasi, yang keempat topiknya adalah kompetensi numerasi dalam rapor pendidikan. Tadi sudah dibahas sebelumnya di rapor pendidikan, kompetensi numerasinya itu ada juga. Sudah punya fakta, sudah punya prosedur, sudah tahu caranya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau menalar itu lebih tinggi lagi daripada dua sebelumnya, itu mengaitkan konteksnya ke konteks yang lebih rumit. Konteks yang menalar kan sudah di kehidupan sehari-hari, tapi kalau menalar ke konteks yang lebih kompleks lagi. Nah terakhir itu ada aktivitasnya, yang bagaimana aktivitas numerasi bisa menyenangkan dan inspiratif. Nah itu putarkan aja videonya, contoh pembelajaran numerasi ada di TJOK dan juga di Mapel Ekonomi. Sambungkan Bluetooth dulu ya. Iya. Kamu berbagi di GMCLU Pak Bluetoothnya. GMCLU So, bawa ke bawah sini. Gak muncul? Yang muncul Moza. Moza ini enggak. Dimatikan dulu berarti nih. Game si tok tip lo so. Harus mati bet. Itu game CLU rasanya. AX mode, FN mode, Bluetooth mode. Baru. Bisa lagi. Wajar pakai manual. Sip. Ini contoh penerapan aktivitas numerasi di materi PJOK dan ekonomi. Bagi yang cerah, Pak Hadi, guru olahraga SMP Bina Budaya, mengajak murid-muridnya menghitung indeks massa tubuh atau IMT lewat serangkaian aktivitas. Pak Hadi akan menggunakan angka indeks massa tubuh untuk mengajak muridnya mengukur tingkat kebugaran diri dan mengajak mereka menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Pertama, Pak Hadi meminta peserta didik di kelasnya berbaris berdasarkan tinggi badan tanpa saling memberitahu atau berkomunikasi satu sama lain. Dalam aktivitas ini, Pak Hamdi mengajak peserta didik mengamati, membandingkan, dan melakukan penafsiran tinggi badan teman terhadap tinggi badan diri sendiri. Untuk memvalidasi perkiraan, semua peserta didik diminta menuliskan tinggi badannya di kertas kecil, lalu mencocokkan dengan teman di kanan dan kirinya. Aktivitas kedua, Pak Hamdi melemparkan pertanyaan-pertanyaan teman di guru untuk menggali pentingnya mengetahui IMT bagi remaja. Di aktivitas ketiga, Pak Hamdi menuliskan rumus dan menempelkan gambar grafik IMT di papan tulis.
Kegiatan ini membutuhkan keterampilan peserta didik menyelesaikan operasi hitung dan mengonversi satuan panjang. Untuk membantu mereka, Pak Hamdi memberi contoh terlebih dahulu. Di aktivitas keempat, Pak Hamdi mengambil satu stiker kecil, mencari titik yang bersesuaian antara usia 13 tahun dan INT 18,98 di grafik INT laki-laki, lalu menempelkan stiker itu pada grafik. Pada kegiatan ini, Pak Hamdi juga ikut melatih kemampuan peserta didiknya untuk membaca grafik, sekaligus mengartikannya. Dan sebagai aktivitas terakhir, Pak Hamdi mengajak peserta didiknya merefleksikan kegiatan yang baru dilakukan, dikaitkan dengan pola hidup sehat yang perlu dijalani. Lewat rangkaian aktivitas ini, Pak Hamdi juga menyampaikan tentang perilaku hidup sehat, sesuai tahapan usia peserta didiknya, yaitu awal periode remaja. Di tahapan ini, besar kemungkinan peserta didiknya sudah terpapar media sosial dengan standar-standar berat badan ideal tertentu, yang kemudian dikaitkan dengan ajakan-ajakan diet demi mendapatkan berat badan ideal. Bahasan ini bisa paham dimanfaatkan pula untuk berdiskusi tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dalam porsi yang sesuai, berolahraga, juga berbincang soal body shaming atau perundungan yang melibatkan bentuk tubuh. Sebagai guru PJOK, rangkaian kegiatan tadi adalah dalam rangka menuju capaian pembelajaran mata pelajaran PJOK. Berikut adalah capaian pembelajaran PJOK acuan Pak Hamdi. Dalam aktivitas tadi, Pak Hamdi mengajak siswa menggunakan kemampuan numerasinya. Pertama, di tahapan proses mengetahui, para peserta didik yang telah memiliki data tentang tinggi badan diri mencoba memperkirakan dan membuat penaksiran tinggi badan dengan cara membandingkan. Di tahap selanjutnya, peserta didik yang telah mengetahui cara menghitung IMT menerapkan cara mengonversi satuan panjang dan memasukkannya dalam rumus untuk mendapatkan angka IMT. Mereka pun membaca dan mengartikan angka tersebut dalam grafik. Dan yang terakhir, pada tahap menalar, peserta didik diajak mengaitkan data yang sudah dimiliki dengan pola hidup dan kebiasaan sehari-hari. Pak Hamdi masih dapat melanjutkan aktivitasnya dengan mengajak peserta didik menghitung takaran gizi dalam menu makan keseharian mereka. Mari kita simak contoh aktivitas pembelajaran lain yang menyertakan kemampuan numerasi di dalamnya. Di sekolah berbeda, Bu Tirta sedang membagikan dua artikel sebagai diskusi dengan murid-murid kelas 10 di mata pelajaran ekonomi. Selama sebulan ke depan, Bu Tirta meminta peserta didiknya secara berkelompok untuk melakukan riset mendalam terkait dua artikel tersebut. Bu Tirta membuka ruang diskusi untuk mengajak peserta didik melihat keterkaitannya dengan mata pelajaran ekonomi, serta hal-hal yang akan mereka lakukan dalam riset. Untuk membantu peserta didiknya berpikir dengan lebih terstruktur, Bu Tirta menggunakan tabel berikut dan mengisinya bersama. Meski terkesan sederhana, kegiatan Bu Tirta memasukkan ajakan membangun kemampuan numerasi sekaligus literasi peserta didiknya lewat mata pelajaran yang diampu, yaitu ekonomi. Dalam kegiatan tersebut, Bu Tirta tengah memperkenalkan profesi petani dan peternak yang ternyata tak kalah keren dan menguntungkan. Alih-alih ceramah, Bu Tirta mengajak peserta didik menyadari hal tersebut lewat riset data yang faktual. Aktivitas numerasi yang Bu Tirta libatkan di kegiatan ini antara lain: 1. Membangun kemampuan berpikir abstrak, membayangkan hal berupa konsep, dan mengaitkan atau mencari relevansinya dengan situasi kehidupannya. 2. Membangun kemampuan memprediksi. Dan yang ketiga, membangun kemampuan klasifikasi data. Lewat kegiatan tersebut, Bu Tirta juga mengajak peserta didik untuk mengetahui potensi lokal daerahnya. Lagi-lagi tanpa menggurui, tapi lewat fakta yang tersaji. Dari kedua contoh tadi, terbukti bahwa numerasi tidak eksklusif dimiliki oleh mata pelajaran matematika semata. Karena numerasi sebenarnya adalah kemampuan dan keterampilan berpikir dalam alur yang terstruktur dan logis. Untuk meningkatkan kemampuan numerasi, butuh guru yang kreatif, berani untuk mengeksplorasi dan memasukkan aktivitas menalar, memprediksi, mengabstraksi, atau mengklasifikasi data dalam mata pelajarannya. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah sebagai pendidik kita sudah cukup bersabar dengan numerasi? Selamat mencoba. Oke.
pembelajaran yang Bapak Ibu ambil. Lalu di bahasa Inggris ya? Contoh di bahasa Inggris 1, 2, 3. Mungkin fokus saja sedikit yang kami tahu masih banyak yang perlu Bapak Ibu gali dari PMN atau sumber-sumber lain. Kami hanya menyampaikan apa yang kami lihat kami. Terima kasih. Maunya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita sudah dengarkan paparan dari kita tentang numerasi yang kata beliau tadi di PMN itu ada 5 modul ya. 5 modul. Jadi sempat disajikan beberapa video yang ada 5 modul, sampaikan juga beberapa hal penting terkait modul tersebut. Tapi modulnya sendiri belum kita buka, ya Bu. Saya sebagai penanggung jawab sekolah sudah terkait dengan arahan kementerian bahwa kita harus menggunakan PMN ini sebagai sumber untuk pengembangan sekolah dan pengembangan kompetensi guru. Maka saya termasuk diri saya sendiri wajib masuk ke 5 modul itu dan menyelesaikan sampai ke paling tidak sampai apa satu yang mengerjakan soalnya postes, sampai postes. Aksi nyatanya nanti akan diisi atau dimasukkan. Kalau ingin memasukkan itu dengan menggunakan dialog ini, dia harus ikut tampil sedikit di sini. Sebentar aja, tampil sebentar menggunakan materi yang ini supaya dapat potongan videonya ya Pak. Depannya bisa aja punya saya yang tadi atau nanti dibuat narasi baru. Terakhirnya bisa yang saya buat ini, tapi biar harus ada itu ya, harus ada depan sini supaya bisa dibuatkan videonya untuk apa tadi? Destinasi aksi nyata. Kalau ada berarti ya paling Bu Muki dengan Bu Epi ya kan? Ya. Jadi saran saya adalah nanti akan saya atur menggunakan, karena saya bisa ngintip siapa yang masuk aja Bu ya. Nanti atau kalau saya nggak pengen itu saya bikin ininya aja, draftnya aja. Siapa yang sudah selesai modul 1, siapa yang selesai modul 2, siapa yang selesai modul 3, siapa yang selesai modul 4, modul 5, modul 6, dan waktunya panjang. Iya, ini berarti tugas luar, tugas satu. Jadi kita panjang waktunya, atau nanti kita sediakan waktu juga untuk kita bertemu menyelesaikan finishingnya. Misalnya di hari Senin jam ke 10, 11, 12 plus 14. Jadi anaknya kita pulangkan, kita selesaikan itu modulnya. Tapi sekarang cobalah untuk menyelesaikan modulnya mandiri dulu. Dicoba selesaikan berapa jumlah yang selesai. Yang jelas 5 modul itu harus diselesaikan. Termasuk saya itu berlaku buat saya, bukan kalian aja, buat saya juga. Karena saya juga harus bukan hanya mengerti, saya harus lebih paham kan dari Bian kalau tuntutan, secara tuntutan. Jadi ini bukan hanya tugas Bian, saya juga akan melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan kita menarik manfaat dari seluruh kegiatan kita hari ini, karena bunyinya inilah bunyinya peningkatan kompetensi. Jadi jangan seperti botol penuh. Saya ulangi, jangan seperti botol penuh. Berusaha seperti botol kosong. Serap terus dan serap terus. Siapapun memberi materinya, serap terus. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah, dapat sesuatu yang baik, dan kalau Allah memberi
kita mudah-mudahan ini juga jadi ibadah buat kita. Amin. Kita sekarang sudah ditunggu oleh Pak Iswadi di rumahnya sesuai perjanjian saya itu jam 2 karena jam 1 tadi guru SD ada di sana. Mudah-mudahan mereka sudah pergi. Kalau mereka belum pergi, ya bertahan dulu di luar. Katanya sekitar 10 atau 15 menit sampai sana. Berarti nanti Pian itu jam 2:15 itu atau 2:20 Pian ada di rumah Pak Iswadi. 2:20 itu kalau Pian makannya laju gitu, jam 3 baru selesai. Kalau nggak laju 3:15 baru selesai. 3:15 itu kalau Pian saya suruh balik ke sini maksudnya 3,5 jam. Kalau begitu hari ini karena kita juga sudah lelah, kita pulang cepat. Ini aja yang lihat kegiatan ini. Kita pulang cepat ya, kita aja. Jadi sekarang absen dulu. Ya, absen dulu. Dan saya tutup ya, tutup. Mudah-mudahan seluruhnya sehat sampai di rumah yang selamat. Yang sehat, yang sakit jadi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.